Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini saya Edi Dasyat Nugroho bisa menjumpai teman-teman melalui channel Learning Friends. Oke, hari ini kakak akan membahas mengenai sel volta, suatu tema yang pernah kakak pelajari selama kakak kuliah di luar negeri. Baik teman-teman, mungkin sudah kepo banget untuk memahami sel volta. Langsung saja ya kita bahas. Pertama adalah definisi dari sel volta. Jadi sel volta itu adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, apa maksud energi kimia di sini? Teman-teman sudah belajar mengenai reaksi redoks di kelas 10. Jadi reaksi redoks itu adalah reaksi oksidasi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron dan reduksi adalah penerimaan elektron. Adanya serah terima elektron itu menjadikan terjadinya aliran elektron atau arus listrik. Jadi itu konsep tentang sel volta. Nah, alat-alat yang diilhami pembuatannya oleh konsep sel volta ini adalah baterai dan aki yang merupakan power supply untuk arus arah atau DC pada pelajaran fisika ya. Baik. Kemudian teman-teman tentunya akan bertanya, gimana sih bisa terjadi aliran listrik dan aliran listrik itu mengalir dari mana ke mana, atau aliran elektron itu bisa mengalir dari mana ke mana ya. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui semua bahwa di sel volta itu ada yang namanya kutub positif atau kita sebut dengan katoda. Di katoda ini ada yang namanya potensial reduksi. Kalau kita bicara potensi itu artinya kemampuan. Jadi bahasa sederhananya potensial reduksi itu adalah kemampuan melakukan reduksi. Begitupun di kutub negatif atau anoda. Beliau ini juga punya yang namanya potensial reduksi atau kemampuan melakukan reduksi. Nah, potensial reduksi di katoda dan anoda ini berbeda guys. Jadi di sini akan terjadi diferensiasi potensi atau perbedaan potensi. Adanya perbedaan potensi inilah yang mengakibatkan terjadinya aliran elektron tadi ya. Jadi bisa kakak visualisasikan secara sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah guru dan siswa. Kenapa dibedakan guru dan siswa? Dilihat dari potensinya. Potensi apa? Sudah barang tentu potensi keilmuannya. Yang mempunyai potensi keilmuan lebih tinggi itu diklaim sebagai guru, dan yang lebih rendah itu diklaim sebagai siswa. Dengan adanya perbedaan potensi ini maka akan terjadi transfer ilmu. Kalau potensinya sama, potensi keilmuannya sama, tentu tidak akan terjadi transfer ilmu. Nah, kemudian guys, ternyata baik potensial reduksi katoda dan anoda ini masing-masing itu nilainya diperbandingkan terhadap potensial reduksi elektroda hidrogen. Jadi dibandingkan baik si kutub positif maupun negatif ini, potensial reduksi mereka masing-masing dibandingkan terhadap potensial reduksi dari elektroda hidrogen. Dan elektroda hidrogen ini kita beri nilai 0 volt. Oke, next. Nah, kita masuk ke pengertian potensial reduksi standar atau E0 ya. Jadi pemahamannya adalah potensial reduksi standar atau E0 itu adalah kemampuan spesies kimia mengalami reduksi dibandingkan terhadap elektroda hidrogen. Jadi spesies kimia di sini yang dimaksud adalah bisa berbentuk logam, bisa berbentuk kation, bisa berbentuk anion ya. Nah, bagaimana seandainya kemampuan spesies kimia dalam mengalami reduksi itu ternyata lebih besar dibandingkan kemampuan ion H+ mengalami reduksi pada elektroda hidrogen. Jadi di elektroda hidrogen ini nanti kakak jelaskan lewat gambar biar lebih jelas lagi ya. Jadi kemampuan spesies kimia mengalami reduksi itu jikalau dia lebih besar dari si kemampuan ion H+ mengalami reduksi pada elektroda hidrogen, maka si spesies kimia tadi ditakdirkan untuk mengalami reduksi karena dia kemampuan reduksinya lebih besar. Dan si ion H+
pada elektroda hidrogen ya, itu ditakdirkan mengalami oksidasi. Sehingga terjadilah aliran elektron dari mana ke mana? Dari oksidasi ke reduksi. Ya, kakak ingatkan lagi bahwa oksidasi adalah pelepasan elektron. Elektron dilepas, diterima oleh spesies yang menjalani proses reduksi. Oke, begitu terus. Lepas, terima, lepas, terima. Oke. Kemudian bagaimana jika kemampuan spesies kimia mengalami reduksi itu less than, kurang dari si kemampuan ion H+ mengalami reduksi pada elektroda hidrogen? Sudah barang tentu si spesies kimia tadi ditakdirkan mengalami oksidasi dan si ion H+ dari elektroda hidrogen ditakdirkan mengalami reduksi. Sehingga terjadilah aliran elektron guys dari oksidasi menuju reduksi. Dari spesies kimia tadi ke elektroda hidrogen. Oke, what the next? Nah, ini sebagai reminder guys, biar kalian belajar tuh enak, ya gampang nyerapnya ke otak ya. Nih, mohon dipahami ya. Singkatan-singkatannya ya, ada jembatan keledainya di sini guys. K saret, K itu katoda, SAR itu E0 atau potensial reduksinya lebih besar. Jadi di katoda potensial reduksinya lebih besar ya. Dan di katoda mengalami reduksi. Kemudian ancilok, what it mean? An artinya anoda, cil artinya E0-nya kecil, ox mengalami oksidasi. Kemudian kapan, artinya katoda positif, anoda negatif. Oke, ini sebagai contoh ya. Seandainya teman-teman di sini menemukan suatu persamaan reaksi reduksi, ini reaksi reduksi. Kenapa? Karena elektronnya berada di sebelah kiri panah. Jadi ini proses penangkapan elektron. Kalau Anda bertemu dengan persamaan Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn dengan E0 atau potensial reduksinya negatif 0,76 volt, it mean ion Zn2+ tersebut kurang dapat atau kurang mampu mengalami reduksi dibanding dengan ion H+ yang berasal dari elektroda hidrogen. Jikalau teman-teman menemukan persamaan reduksi Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, di mana E0 atau potensial reduksinya positif 0,34 volt, dia bernilai positif guys. Artinya, si ion Cu2+ lebih mudah mengalami reduksi dibanding ion H+ dari elektroda hidrogen. Sebagai konklusinya, semakin besar harga E0 akan makin mudah mengalami reduksi atau akan bertindak sebagai katoda. Oke. Ini janji kakak tadi yang akan menjelaskan tentang elektroda hidrogen ya. Jadi di sebelah wadah yang kanan ini teman-teman, ini namanya elektroda hidrogen. Jadi ini ada plat platina ya, logam platina. Kemudian dialiri oleh gas hidrogen. Oke. Kemudian elektroda platina ini dicelupkan ke dalam larutan asam. Sehingga di sini ada ion H+. Kemudian di pihak yang kiri, kubu sebelah kiri di sini ada logam M ya. Kita nggak tahu logam apa ya, pokoknya logam M misalkan ya. Kemudian kita lihat potensial reduksi dari masing-masingnya ya. Jadi kita perbandingkan tadi antara si spesies kimia dalam hal ini si logam dengan si elektroda hidrogen. Bila spesies tersebut lebih mudah mengalami oksidasi atau E0 lebih kecil dibanding elektroda hidrogen, maka si logam tadi mengalami oksidasi guys. Lihat, logam M mengalami oksidasi menjadi Mx plus X emin. Ini melepas elektron. Melepas elektron ke kanan, lalu diterimalah oleh ion H positif, H+, sehingga menjadi gas hidrogen. Oke, jadi di sini muncul gas hidrogen ya. Nah, seandainya spesies kimianya lebih mudah mengalami reduksi atau E0-nya lebih besar dibanding si elektroda hidrogen, maka si elektroda hidrogen melalui gas hidrogen yang dialirkan tadi akan mengalami oksidasi guys. Ya, menjadi H+, 2H+, tambah 2 elektron. Elektron yang dilepas dilemparkan ke kiri. Diterimalah oleh si ion Mx+ atau ion logam tadi menjadi logam M. Oke.
Teman-teman bisa mengulangi lagi ya videonya berulang kali sampai teman-teman paham. Oke, ini adalah urutan potensial reduksi standar yang kita kenal dengan deret volta dari logam-logam. Jadi ini ada jembatan keledainya, ya, lihat komeng, bawa cangkul, nanam mangga, alu manis, berair, jangan ceritakan Vera, CD coklat Nia, sini Pebi hadiahkan, sebuah bingkisan cumi hangus agak pahit. Yang kakak hitamkan dan kakak beri warna ungu, ini adalah singkatan dari si logam-logam itu ya. Dan atom H di sini kakak beri warna merah karena dia sebagai standarnya, sebagai potensial standar atau 0 voltnya. Yang di sebelah kiri logam-logam yang berwarna hitam ini ya, ini bernilai E0 negatif, potensial reduksinya negatif. Dan di sebelah kanan H ya, yang berwarna ungu, ini mempunyai E0 yang positif. Ya, jadi logam-logam yang sebelah kiri H ini cenderung mengalami oksidasi dan di sebelah kanan H cenderung mengalami reduksi. Oke, ini cara membacanya dari kiri ke kanan sesuai arah panah. Ya, spesi yang lebih kanan akan makin mudah mengalami reduksi atau E0-nya makin besar. Jadi cara membacanya gini guys, K itu lebih mampu mengalami reduksi dibanding Li. BA lebih mudah mengalami reduksi dibanding Li dan K. CA lebih mudah mengalami reduksi dibanding Li, K, dan BA. Begitu seterusnya ya. Nah, karena makin ke kanan makin mudah mengalami reduksi, artinya si spesi kimia ini makin mudah mengoksidasi spesi lain atau sifat oksidatornya semakin kuat. Jadi semakin ke kanan sifat oksidatornya semakin kuat. Oke, next. Nah, ini kakak gambarkan cara kerja sel volta ya, antara logam Seng dengan logam Cu. Kita bisa lihat lagi tadi. Nah, ini. Jadi ternyata Cu itu di sebelah kanan si Seng, Zn. Apa artinya? Artinya Cu cenderung mengalami reduksi dibanding Zn ketika keduanya dipersandingkan atau dihubungkan. Jadi kita lihat ini logam Seng menjelma menjadi ion Zn2+, terus dia luruh begini larut ya, sembari melepas elektron ke kanan. Elektron yang dilepaskan tadi diterima oleh si ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4. Jadi Cu2+-nya mengendap menjadi Cu. Begitu seterusnya guys. Oke. Nah, sometimes suatu ketika wadah di sebelah kiri itu kebanyakan ion positif dari si Zn2+. Si elektron yang bermuatan negatif tentunya akan enggan mengalir kalau di sini banyak ion positifnya. Ibarat cewek kalau ada cowok gantengnya dia males ya ke sana ya. Kemudian di sini kebanyakan ion SO42-nya karena Cu2+-nya sudah demikian teganya meninggalkan si SO42- menjelma menjadi Cu. Jadi di sebelah kanan itu kebanyakan SO42-nya ya. Akibatnya kebanyakan muatan negatif di kanan. Elektron yang bermuatan negatif juga jadi enggan untuk mengalir. Supaya kondisi ini menjadi normal lagi, maka wadah kiri dan kanan ini perlu kita netralisir. Caranya dengan menempatkan jembatan garam. Oke, jembatan garam. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada ion Cl- dari jembatan garam yang bertugas menetralisir kelebihan ion Zn2+. Dan ada ion K+ yang bertugas menetralisir kelebihan ion SO42- ya. Ketika kondisinya sudah netral, maka elektron kembali mau mengalir. Oke, biar lebih mantap, kita masuk ke sesi latihan. Oke, di sini diketahui ada dua persamaan reaksi reduksi. Yang pertama A2+ tambah 2 elektron menjadi A, nilai E0-nya min 2,34 volt. Yang kedua B2+ tambah 2 elektron menjadi B, E0-nya positif 1,8 volt. Tentukan. Yang A, siapa yang bertindak sebagai kutub positif? Yang B, siapa yang bertindak sebagai anoda? Yang C, bagaimana reaksi di katoda dan anoda? Yang D, bagaimana reaksi selnya? Oke, kita langsung jawab. Yang A, ingat, kutub positif. Ingat reminder yang kakak kasih tadi, yaitu kapan? Katoda positif. Jadi yang kutub positif ini adalah katoda. Kemudian
Ingat lagi, kasaret, katoda tadi yang SAR, yang E0-nya lebih besar. Jadi kita simpulkan katoda kutub positif, yang E0-nya besar siapa? Oh, yang E0-nya besar adalah si B. Jadi yang bertindak sebagai katoda adalah B. Next. Siapa yang anoda? Ingat yang kakak berikan tadi remindernya. Ancilox, anoda yang E0-nya kecil. Siapa yang E0-nya kecil? Of course, itu adalah si A. Jadi yang bertindak sebagai anoda adalah A. Oke, kemudian bagaimana reaksi di katoda dan anoda? Ingat, kasaret, katoda red. Ya, reaksi reduksi elektronnya cirinya di kiri panah. Jadi siapa yang tadi mengalami reduksi? Si B kan? Jadi B2+ tambah 2 elektron menjadi B. Kemudian anoda, ingat ancilox, anox. Anoda mengalami oksidasi. Reaksi oksidasi elektron di sebelah kanan panah. Siapa yang mengalami oksidasi? Si A. A menjadi A2+ tambah 2 elektron. Dan terakhir reaksi sel, teman-teman bisa langsung jumlahkan aja karena elektron di kiri 2, di kanan 2 ini bisa saling menghilangkan. Kemudian di sebelah kiri ada A dan B2+, di sebelah kanan panah nanti ada A2+ dan B. Jadi hasil akhirnya nanti seperti ini. A tambah B2+ menjadi A2+ tambah B. Jikalau elektronnya belum sama, teman-teman bisa menyetarakan juga, ya, bisa dikali silang atau mencari KPK dari masing-masing elektron, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita. Untuk penjelasan mengenai segmen sel volta yang lain seperti mencari potensial sel atau mencari diagram sel, reaksi spontan dan tidak spontan, nanti akan kakak jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share keberadaan channel ini agar channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.